Abidal, bukan pemain yang viral, bukan bintang yang disorot lampu sorot di setiap momen. Gak ada trik-trik futsal, gak ada selebrasi lebay. Dia bukan Totti yang setia, bukan Alves yang flamboyan, bukan Marcelo yang goyang kanan kiri sebelum crossing. Dia cuma bek kiri. Enggak, dia tembok. Dia penopang, dia sosok yang diam, tapi dalam diamnya ada keteguhan yang menggema lebih keras dari sorak penonton. Abidal itu bukan headline, tapi di balik semua kejayaan Barcelona era Pep, ada sosok sunyi yang jagain sisi kiri. Saat Xavi ngatur tempo, Messi nari-nari di depan kotak penalti, Puyol berteriak di tengah, Abidal cuma lari, diam, jaga, tutup celah. Dia gak banyak ngomong, tapi semua tahu. Dia bagian dari mesin yang bikin sepak bola jadi puisi. Tahun 2011, kabar itu datang kayak petir. Bukan pelanggaran, bukan kartu merah, tapi kanker hati. Tumor. Bukan di lutut, bukan di hamstring, tapi di organ vital. Penyakit yang gak bisa ditackle, gak bisa diantisipasi, gak ada VAR buat itu. Dunia sepak bola bengong, fans bingung, rival pun diam. Karena ini bukan soal klub, bukan soal rivalitas. Ini soal hidup, soal nyawa. Abidal harus istirahat. Bisa bedah menggantikan sepatu bola. Kamar rumah sakit gantiin Camp Nou. Tapi dia bukan pecundang. Dia bukan pemain yang selesai saat peluit mati. Dia bukan statistik yang berhenti di satu musim. Dia pejuang. Dan kanker, itu cuma lawan baru. Bukan pemain dari Madrid. Bukan winger cepat dari Premier League. Tapi lawan yang lebih kejam. Penyakit yang pelan-pelan nyeret orang dari mimpinya. Abidal masuk ruang operasi. Dagingnya dibuka. Hatinya dipotong. Tapi jiwanya gak bisa disentuh. Jiwa petarungnya utuh. Dia bilang ke dokter, saya akan kembali. Gak buat selebrasi, gak buat standing ovation, tapi buat satu hal. Membuktikan bahwa harapan itu lebih kuat dari vonis medis. Dan dia balik. Iya, balik. Bukan sebagai cameo, tapi jadi starter di final Liga Champions 2011 di Wembley. Lawan Manchester United. Di malam itu, Messi cetak gol. Villa cetak gol, tapi Abidal angkat trofi. Bukan Puyol. Puyol tahu malam itu bukan buat dia. Malam itu buat si nomor 22 yang barusan menang dari kanker. Satu momen yang gak bisa ditulis angka. Gak masuk statistik, tapi masuk hati. Karena trofi itu bukan sekedar gelar, itu simbol. Bukti bahwa hidup bisa ditaklukkan. Bahwa mimpi bisa tetap hidup meski tubuh diserang penyakit. Tapi cerita belum selesai. Tahun 2012, kanker balik lagi. Hal ini lebih ganas. Harus transplantasi hati. Dan yang paling menyayat, donornya bukan orang asing, tapi sepupu kandungnya. Yang ngasih sebagian hidupnya demi Abidal bisa bertahan. Demi satu umpan lagi, satu tackle lagi, satu lari lagi di sisi kiri lapangan. Lagi-lagi Abidal lawan. Bukan striker, bukan winger, tapi batas tubuh manusia. Dan lagi-lagi dia menang. Bukan dengan dribble, bukan dengan gol, tapi dengan keberanian. Dia sempat balik lagi ke lapangan. Main buat Monaco. Balik ke Prancis. Gak banyak lari, gak banyak aksi, tapi 1 menit dia berdiri di lapangan. Itu 1000 makna buat orang-orang yang lagi berjuang di rumah sakit. Dia bukti hidup,
Bukti bahwa mimpi bisa ditunda, tapi tidak pernah mati. Abidal bukan legenda karena gol, bukan karena skill, tapi karena hati. Karena dia hidupin harapan buat semua yang lagi di titik terendah. Dia kayak tembok tua di tengah badai. Mungkin gak mencolok, tapi tetap berdiri, tetap ada. Hari ini orang-orang mungkin lupa. Highlightsnya sedikit, komplikasi YouTube-nya gak rame, tapi kisahnya abadi. Dia bukan pemain favorit FIFA, tapi jadi panutan buat siapapun yang tahu. Hidup itu lebih besar dari sekedar pertandingan. Dan kalau kamu hari ini lagi ngerasa kalah, lagi jatuh, lagi gak punya daya, ingat Abidal. Dia pernah dilabeli habis, tapi tetap balik. Yang pernah ditusuk pisau medis, tapi tetap lari. Yang pernah kehilangan sebagian hatinya, tapi tidak pernah kehilangan semangatnya. Dia bukan bek kiri biasa, dia simbol perlawanan. Erik Abidal lawan kanker kembali ke lapangan. Dan buat kita semua, dia menang.